Ayo, ikut ahli sunnah itu semua hadis dibawa. Nanti habis itu diputuskan bahwa ini yang anu. Kalau ini enggak, pokoknya satu. Ziarah kubur haram, syirik. Nah, lucu lagi. Rasulullah memang dulu pertama melarang. Karena orangnya masih sedikit dan orangnya masih belum punya ilmu. Ketauhidan belum kuat. Akhirnya sama Rasulullah dijarah, jangan ziarah dulu. Takutnya nanti dia berbuat musyrik, minta kepada kubur. Setelah mereka menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas dan dididik Rasulullah, kata Rasulullah, ayo ziarah bersama aku. Oh, gitu. Nah sekarang melarang ziarah. Ada satu orang yang namanya Buhlul. Buhlul ini kata-kata bahlul. Tapi orang ini tidak buhlul, ini orang hebat satu, wes hebatnya hebat. Setiap hari duduk di kuburan aja dia. Selonjor di kuburan ini. Orang pada lihat, ini kenapa Buhlul ini duduk di sini terus. Hai Buhlul, kata. Ya, ada apa kamu tanya, manggil-manggil saya. Kamu kenapa duduk di kuburan terus? Kata Buhlul, alhamdulillah, saya di sini nyaman. Nah, kok nyaman? Saya datang sama mereka diterima dan saya pulang tidak pernah dirasani. Saya pulang tidak pernah dikata-katai sesuatu. Saya datang disambut, saya pulang pun mereka dengan ikhlas melepas saya, tidak mencaci saya, tidak mengata-ngatai saya apapun, tidak ngerasani saya, tidak mengumpat saya. Beda kalau saya sama kamu, datang mau apa kamu? Loh. Mau pulang dikatakan orang itu gendutnya, jenggotnya, ininya, macam-macam dirasani. Orang yang di dalam kubur ini tidak pernah ngerasani, katanya Buhlul. Aman saya bersama mereka. Kalau ada orang di muka bumi yang datang menerima dan pulang tidak mengumpat saya akan datang. Tidak ada. Lah kuburan itu juga tempat yang baik buat kita tafakur. Ingat mati. Kita misalnya ziarah sama wali. Apa kita minta sama wali, hei wali yang dikubur, tolong saya besok mau ujian ya. Tolong ini pulpen saya ya, saya taruh di sini ya. Nanti supaya saya bisa nulis. Bukan gitu. Ini salah ziarah seperti itu. Namanya ziarah, ya Rob, berkat walimu yang ada di tempat ini, kami besok akan menghadapi ujian nasional. Adik-adik kita SMP akan menghadapi ujian nasional. Ya Allah, berkat walimu ini, berilah kemudahan bagi mereka agar mereka bisa lulus dengan nilai yang bagus. Boleh. Sebab saya pakai tawasulnya tadi sama SB tadi kan Habib Hasan cepat. Lah tawasulnya, itu namanya tawasul itu pengantar. Mau langsung silahkan, mau tawasul silahkan, tidak apa-apa. Saya lebih suka tawasul. Wah itu berarti Habib itu tidak minta sama Allah, minta sama manusia. Allah kakean ngomong. Lah kamu itu membeli mobil pun ya tawasul, kakean ngomong. Anda membeli mobil apa pergi ke Jepang dewe-dewe? Kan tidak. Pergi naik pesawat ke Jepang, pergi ke Toyota yang di Jepang. Wahai Bapak Mr. X, I want to buy this. Wah, orang bahasa Inggrisnya juga orang iso. Tidak bisa. Sampai sana ya tidak diterima. Kamu jangan ke sini. Kamu pergi ke dealer saya yang di Bogor sana. Suruh tawasul. Oh iya. Siapa yang punya dealer? Habib Hasan. Habib, saya mau beli Toyota yang modelnya ini Habib Hasan. Oh siap. Teleponkan mami. Insyaallah, yes, besok datang. Cepat. Lah tawasul mau beli mobil Jepang, tawasulnya sama bapak yang macul. Petani yang bagian nandur jengkol. Pak, tolong Pak, saya mau beli mobil, mau tawasul sama Bapak. Ya, belum gini dah. Ada apa ini? Mobil apa itu? Mobil itu apa itu? Kerupuk apa karak dia? Tidak paham. Ya tawasul kepada orang yang pas. Ya, jadi tawasul itu boleh. Insya Allah, mudah-mudahan di Bogor tidak ada orang-orang yang model-model gitu. Tawasul Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyika. Nabi Muhammad pun mengajar tawasul. Al-Quran pun ada mengajar tawasul. Maryam itu waktu di mihrabnya itu ada makanan macam-macam. Nabi Allah Zakaria waktu itu lihat, dapat dari mana? Ya Allah, berkat Maryam ini berilah kepada saya keturunan. Tawasul itu. Minta langsung sama Allah, tidak pakai berkat-berkat. Ya wis ora apa-apa, lambemu wae sing kaya ngono. Nek saya tetap tawasul. Kenapa kau tawasul? Saya tidak mau sibuk, saya tidak mau ruwet. Saya tawasul naik mobil misalnya, saya tidak bisa naik mobil, terus tidak pakai tawasul sama supir. Duduk di mobil setelan grep, suruh jalan dewe. Ya tidak bisa. Tawasul itu pengantar. Itu loh. Lah nek cari pengantar pun juga nek cari supir ya supir yang rodok waras, jangan supir yang tidak waras, tidak tahu jalan. Supir yang nunggu gambar dari apa? GPS apa itu? GPS ya.
Jadi lihat sih, kanan, kiri, sampai tapi kesuwen, kelamaan. Tapi kalau supirnya ahli sunnah wal jamaah, gue ndak usah pakai ini, jalan tikus tahu semua, sampai. Akhirnya yang belakang-belakang yang model ulama baru-baru ini tadi, yang model buka lembaran dulu, satu lembar baca sih ngomong, satu lembar baca ngomong, ini bingung. Dia lihat ke kanan, oh ini ke kanan. Ternyata sampai juga Jakarta, loh Bapak kok sudah sampai duluan? Ya jelas, saya ahli sunnah wal jamaah, saya tawasul lah, kamu ndak ya jalan sendiri, ya sila. Tetap juga di surga. Saya tidak mengatakan orang yang tidak mau tawasul rokok, saya tidak mengatakan itu, tidak. Mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar dan ke surga. Tapi kalau orang yang sudah seneng tawasul ini, tidak usah pakai bingung cari tanah. Tahu-tahu diantar sama Rasulullah, ini surga, ini loh, masuk. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah ya. Tadi salah satu di antaranya syairnya yang kita bawa, syair Gus Dur itu. Banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi dia ini sok ngafirkan kepada sesama. Orang kafirnya sendiri tidak pernah digubris sama dia. Tidak pernah diurus. Yang diurus itu malah Islam-Islam yang ke masjid itu dikatakan kafir. Islam yang harus sholatnya itu misalnya kali ini kafir, syirik kafir. Jadi wiritannya tiap hari syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir. Lah mbok jangan tuh ya. Mbok seneng, kalau seneng tuh kalau kita punya saudara masuk neraka. Kan enggak seneng. Al-Islam ini muslim satu dengan muslim lain itu kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Jadi jangan sampai satu sama lain itu ada yang tangan tidak pernah ribut sama hidung. Hidung saya ini tidak pernah ngomel sama tangan. Tangan, kamu kurang ajar. Kamu enak ya, tiap hari kamu ngambil buah terus. Saya ini mau bau tok tapi tidak pernah bisa apa-apa. Tidak pernah ngomel hidung. Saya cuman kamu suruh ngambu tok, habis itu kamu jauhkan lagi dari saya. Tidak kamu masukkan ke sini, tidak. Karena hidung tuh tahu fungsinya. Mulut tahu fungsinya, tangan tahu fungsinya, masing-masing tahu fungsinya, dan masing-masing tidak kepingin. Tangan tidak kepingin di tempatnya di sini, hidung tidak pingin tempatnya di tangan. Coba Anda lihat, seandainya ribut ini, hidung sekali waktu kepingin jadi tempatnya itu di batok sini kira-kira, kan tidak lucu. Inilah kebersamaan yang indah di dalam tubuh. Barang siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Begitu pula, barang siapa yang tahu dirinya, dia akan pandai bersyukur. Ini tidak pernah bersyukur, nyalahkan terus. Jangan ya, jangan. Orang Islam kita damai. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu berbuat baik kepada yang lain. Ya, silahkan terus kumandangkan sholawat, terus kumandangkan tahlil, terus kumandangkan itu istilahnya manakiban istighosan, terus masjid-masjid kita pakai terus. Jangan mengatakan masjid ini hanya untuk sholat, masjid itu tidak boleh untuk sholawat. Itu orang yang belum tahu tentang hadis. Kalau sudah tahu nanti dia akan sholawatan. Kalau bisa orang-orang yang ngomel-ngomel gitu diajak, kalau perlu disiapkan mobil khusus. Karena apa? Mereka ini kan cuma diomeli tok, tidak pernah diajak sekali waktu. Kasih mobil yang khusus, kalau perlu ada satu orang yang ngipasi dia di dalam mobil. Wah. Habis itu sampai ke masjid ditaruh di tempat paling tinggi. Jangan yang paling tinggi, di atas sendiri. Jadi kalau masih makan pakai kerean ini, kasih pisang kare ke atas. Soalnya biar tahu bahwa mereka ini sebetulnya kepingin kedudukan tapi tidak dapat gitu loh masalahnya. Jadi kepingin makom tapi tidak dapat makom, akhirnya ya bingung, ribut. Hati-hati ya. Pemuda-pemudi terutama, pemuda kita ini kadang kalau sudah pergi ke Mekah itu pulang dari Mekah sudah jadi orang lain. Sudah pulang ke Mekah, maaf, nanti sarungnya sudah sampai di atas dengkul, bukan di bawah dengkul. Ini katanya yang benar. Yang itu keliru semuanya. Ini ahli surga, itu ahli neraka. Astagfirullah. Masa surga sama neraka gara-gara sarung cekak sama ndak cekak? Jangan masalah itu, tidak perlu. Mau sarungnya yang pendek silahkan, mau ke atas bagus. Sunnah Rasulullah di atas mata kaki gitu. Malah ditaruh sunnah Rasulullah tengah dengkul. Lucu. Ini kadang sholatnya kayak Masya Allah. Sawu vakum fa inna tasbihatu subuh min tamamis shalah, itu maksudnya rapat, itu rapat, bukan tuh begagah kayak tangannya begagah kakinya semua. Bukan gitu. Ini di dalam masjid pun ribut lah. Bagaimana umat Islam di luar masjid? Di tempat Baitullah aja sudah rame. Ada lagi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan kan panjangkanlah sujudmu, bukan tubuhnya yang dibiawake. Sujud glusur.
Maksudnya waktu sujudnya yang panjang drun, sudrun. Dikasih tahu kok yo angel men drun. Akhirnya padu gara-gara sujud dawa. Tangannya begagah gini. Yang satu rumangsa ini ganggu. Akhirnya ribut di masjid. Buat apa ribut? Mau sujudnya dawa silahkan, sujudnya pendek silahkan. Mau tahiyatnya tangannya gini-gini karepmu, orang ngene-ngene yo karepmu, ndak apa-apa. Mau gini terus begegek yo kena. Mau begini ya boleh, mau gini ya ndak apa-apa sudahlah. Kalau saya dulu waktu kecil saya gini-gini itu mainan jalangkung. Jalangkung. Oh, di mana kan gitu. Tapi ndak apa-apa, wong punya pendapat, orang punya pendapat boleh. Yang ndak boleh itu ributnya itu loh. Ini kan nanti mulai tuh selebaran ini. Di bulan Rejab ini, bulan Sya'ban nanti ada doa nisfu Sya'ban syirik. Itu tidak ada tuntunannya. Lah kamu itu tidak pernah dituntun, ya jadi tidak pernah punya tuntunan. Lah yang dituntun masa para kiai-kiai dulu itu keliru semua, yang benar kamu drun kamu nih aneh. Ya. Nanti selebaran di masjid itu, hati-hati yang punya masjid. Kalau ada dapat selebaran dari orang-orang seperti itu, terima. Jangan ditolak. Karena mereka sudah motokopi sekian banyak, kasihan dengan biayanya. Ambil. Nanti kalau dia bilang tolong dibagikan, siap saya akan bagikan. Setelah sholat dibakar. Lah kok dibakar ini? Lah sudah saya bagi sama api. Bukan dibagi manusia jadi ribut lagi. Masyarakat ini tidak pingin ribut, masyarakat ini pingin damai. Yang ribut itu ya biar ribut ya, bakaran. Biar tambah dia cetak 100.000 eksemplar, buat, ayo kita bakar lagi terus, dolanan malah. Nah kan lucu, daripada nyetak seperti itu buat misui sana misui sini, mencaci sana mencaci sini, lebih baik duitnya bawa sini buat bangun masjid. Kan lebih bagus ya, wong masjid ini juga butuh dana. Bangun masjid, kalau masjidnya sudah tidak butuh dana, banyak saudara muslim yang menyekolahkan anaknya tidak punya duit, bantu mereka. Daripada kamu buat buku untuk kafirkan sana kafirkan sini terus, bikin kesel. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Bogor tidak seperti itu ya. Insya Allah terus. Saya rasanya kepingin setiap hari ada di Bogor ya, supaya tidak macet. Pak Wali, Pak Wakil, Masya Allah. Senang saya, kepingin belajar bahasa Sunda sama beliau. Insya Allah. Ya, pesan saya cuma itu. Mari kita hidup rukun, hidup damai. Apalagi di perumahan seperti ini, damai rukun. Ada beda itu wajar. Tidak ada kesempurnaan. Sempurna itu tidak mungkin terjadi kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencari kesempurnaan, dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Dia selalu akan menghadapi kegagalan. Saya misalnya mencari istri yang sempurna, tidak mungkin dapat. Anda seorang wanita ingin mencari laki-laki sempurna, tidak mungkin dapat. Pasti ada kurangnya. Oleh karena itu, kurang kita ada lebih di tempat yang lain. Ambil kelebihan orang itu untuk kita, dan apa yang ada pada kita lebih sampaikan kepada orang yang lain yang kurang. Itu hidup. Kehidupan yang adil adalah seperti itu, insyaallah. Amin.